Puang Maka memilih menjadikan Sungku Minasa, pusat kerajaan Goa, sebagai basis aktivitas dakwahnya. Padahal dia dilahirkan di Palime, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, saat ayahnya bertugas sebagai kepala Syah Bandar di wilayah itu. Palime masa itu merupakan pelabuhan internasional terbesar di Sulawesi Selatan. Salah satu ulama kaliber di Sulawesi Selatan yang mempunyai jejaring antar beberapa kabupaten, misalnya salah satunya adalah tokoh yang ulama besar, yaitu Puang Maka. Puang Maka adalah putra dari Syah Bandar yang pernah ditugaskan di Goa, dari Goa, kemudian ditugaskan ke Palime untuk menjadi Syah Bandar di sana oleh kerajaan Goa. Disitulah Kiai Haji Maka atau disebut dengan Puang Maka Dematayang yang lahir tahun 1880, dan di sana beliau dibesarkan. Kita sudah mengetahui bahwa Palime pernah menjadi pelabuhan internasional yang terbesar di Sulawesi Selatan. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadhan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Ayah Puang Maka merupakan asli suku Makassar, namun ibunya adalah putri seorang khadi berdarah Bugis Bone. Karena darah Bugis itulah Kiai Haji Maka kemudian lebih populer dengan panggilan Puang Maka. Puang Maka, awalnya beliau itu banyak orang mengatakan beliau adalah keturunan Bugis asli. Padahal ternyata beliau itu adalah Makassar Tulen. Jadi ada memang perpaduan. Ayah beliau itu bernama Haji Muhammad Rajab. Itu beliau adalah kepala Syah Bandar di Kabupaten Bone, tepatnya di Cendrana, Palime, Syah Bandar Palime. Nah, kebetulan waktu beliau diutus oleh kerajaan Goa, itu beliau dipertemukan atau dijodohkan dengan anak daripada Kadi Bone yang pertama. Nah, lahirlah Puang Maka bersaudara atau Haji Maka Dematayang.
salah satu ulama yang juga memiliki peran penting di dalam pengembangan dakwah di Sulawesi Selatan, itu terutama di kawasan Makassar, khususnya Goa, itu adalah Haji Makkah. Haji Makkah ini sebenarnya memiliki nama yang dilihat dari segi keturunannya itu juga biasa disebut Puan Makkah, karena beliau ini juga ada keturunan Bugisnya, dia keturunan Bugis Bone gitu. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1887 di Palima Bone ya. Orang tuanya ini beliau adalah seorang pegawai sah bandar, kepala sah bandar pada zaman Belanda. Jadi Belanda menugaskan namanya Haji Abdul Rajab, ya, salah seorang pegawai untuk bertugas di Palima di Bone, ya, salah satu pelabuhan di sana. Kemudian di sanalah beliau bekerja, lalu beliau kawin dengan salah seorang keturunan, disebut keturunan Kadi juga di Bone, ya, seorang perempuan yang kemudian beranak pinak di Bone di Palima. Salah seorang anaknya itu adalah Haji Makkah, ya, Haji Makkah. Pada usia masih sekitar 12 tahun, Makkah kecil dikirim ke Mekah untuk menuntut ilmu. Beliau usia memasuki usia 10 tahun ke atas atau 12-an itu, beliau dikirim belajar ke Tanah Haram Mekah. Kurang lebih 10 tahun. Setelah beliau kembali dari Makkah Al-Mukarramah, beliau tidak kembali langsung ke Bone, karena memang keluarga beliau sudah semua berada di Makassar atau Goa pada saat itu, dikarenakan sesuatu hal, ada pergolakan pada waktu itu. Jadi beliau kembali ke Goa. Jadi mereka itu belajarnya ke Mekah. Seakan-akan ada sebuah pandangan bahwa ulama pada era itu nanti bisa disebut sebagai seorang ulama kalau dia itu memiliki tradisi keilmuan yang langsung diperoleh dari Mekah. Maka itulah kemudian Haji Ahmad Bone dari Mekah. Ini juga Haji Makkah itu belajarnya di Mekah tuh. Bahkan disebutkan beliau belajar ini di sana ya 13-an tahun itu. Itu sebuah rentang waktu belajar yang cukup lama ya, cukup lama untuk bisa mendalami agama gitu. Sepulang dari Mekah, Puan Makkah tinggal di Jongaya sebelum akhirnya kerajaan memintanya mendekat ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari di Katangka. Di lokasi sebelah makam Syekh Yusuf inilah dulunya Puan Makkah tinggal bersama keluarganya.
tidak lama dia di Jongaya, kemudian oleh kerajaan Goa, dia dipanggil untuk mendekat ke makam Syekh Yusuf di Lakyong di Katangka. Jadi dia mendekat ke sana ya untuk menjadi pengurus ya, penjaga, bukan penjaga makam, tetapi melayani orang-orang yang melakukan ziarah. Ya, karena dari dulu makam Syekh Yusuf itu sudah ramai diziarahi oleh umat Islam dari baik lokal maupun regional ya. Itu sudah banyak, maka memerlukan seorang ulama yang bisa melayani peziarah, dan Haji Makkah inilah yang dipanggil oleh kerajaan melalui Kadi Goa ya, Dain Takalia di Goa, untuk bisa mengurusi makam ini. Dan konon dia pula lah yang membangun sebuah langgar ya, sebuah surau di dekat makam yang sampai sekarang masih dipakai itu. Di sanalah beliau berdakwah dan mengajar mengaji untuk masyarakat setempat. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata kerajaan Goa kembali meminta pindah ke Sungguh Minasa yang merupakan ibu kota kerajaan Goa untuk menghidupkan syiar Islam di sana. Setelah itu, perkembangan di Sungguh Minasa, khususnya di Sungguh Minasa ini, dikarenakan waktu itu belum ada Balak Lompoa di sini. 1924 Sungguh Minasa ini mulai ramai karena 1922 sudah ada pasar di depan.
1924, Dain Takalia bersama pembesar kerajaan Goa mengetahui adanya beliau di Katangka, meminta secara khusus untuk datang ke Sungguh Minasa. Nah, untuk apa istilahnya, mengembangkan syiar di Sungguh Minasa ini, karena memang di Sungguh Minasa pada waktu itu belum ada masjid sama sekali, yang ada cuma masjid Katangka. Nah, beliau menerima dengan syarat disiapkan lahan untuk dibuat masjid. Maka pada waktu itu 1924 dengan diantar oleh beberapa pembesar kerajaan Goa dan tokoh masyarakat di tempat ini, yang tempat ini adalah wakaf dari yang orang tua bernama tokoh masyarakat yang bernama Denyala. Ini wakaf ini, maka dibuatlah sebuah surau waktu itu, surau. Nah, yang saya waktu itu belum tahu juga namanya itu surau. Nanti 1924 itu berkembang tahun 1930 direnovasi masjid menjadi masjid yang permanen seperti yang ada gambar, mungkin saya lihat 1930. Dan mulailah Puan Makkah ini menerima murid, membuat halaka dan menerima murid dari berbagai tempat, termasuk ada yang dari dataran tinggi Tompok Bulu, ada dari Bantaeng, Jeneponto. Nah, berkembang beliau itu setelah berdiri halaka sampai dengan beliau mengajar sampai dengan 1960. Nah, 1960 itu terakhir beliau wafat pada waktu itu, dan halaka ini dengan sendirinya berhenti, gitu Pak. Jadi dengan meninggalnya beliau, halaka berhenti, perguruan yang bernama Al-Husainiyah itu berhenti, tidak ada lagi yang lanjutkan. Sebenarnya Haji Makkah ini ditolak oleh orang Sungguh Minasa. Mengapa ditolak? Karena Dain Takali Goa, Ibrahim Daim Pabe, Dain Takalia di Goa itu kali Goa terakhir. Dain Takali Goa namanya Ibrahim Daim Pabe, yang terakhir, ya. Bukan terakhir, yang ke anaknya yang terakhir itu Haji Mansur Dain Limpo yang terakhir ini. Itu meminta Haji Makkah untuk menjadi imam, tetapi ditolak oleh orang di sana karena dianggap ini bukan orang asli, dia orang Goa tapi dia ada Bugisnya. Karena itu maka ada sedikit penolakan dari masyarakat. Tetapi Dain Takalia mengatakan, saya membawakan Anda ini adalah sinar. Dalam bahasa Makassar dia sebutkan Kupangerangan Kosingara, ya, Kupangerangan Kosingara. Artinya saya bawakan kamu semua ini adalah cahaya. Mengapa cahaya? Karena selama ini tidak ada ulama di Goa, dan sekaranglah saatnya ada ulama, dan karena itu ulama ini diberikan jabatan yang sangat strategis waktu itu, namanya imam, ya, imam. Tidak kayak imam sekarang. Kalau dulu imam itu dia mengurusi segala urusan gitu, ya, di bawah kadi. Karena ada struktur dulu, di atas kadi itu ada imam, kemudian di bawah imam ada khatib, kemudian ada perangkat namanya Bilal, kemudian doja. Itu ada dulu struktur syara. Di Sungguh Minasa, Puan Makkah lalu membangun masjid serta madrasah dan menjadi sentral pengembangan Islam di kerajaan Goa dan sekitarnya. Masjid Jami Al-Istiqamah ini adalah peninggalan Puan Makkah. Meskipun sudah beberapa kali direnovasi, di halaman depan masjid ini pula lah Puan Makkah dimakamkan. Puan Makkah wafat pada tahun 1960. Saya kira itu legacy. Mengapa legacy? Karena apa? Jabatan imam itu jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan di dalam masyarakat.
Jadi bukan imam yang seperti kita kenal hanya sekedar mengimami, tetapi juga adalah tokoh agama dan ahli agama yang menjadi rujukan dari masyarakat. Dan itulah jabatan dari Haji Makkah yang membedakan dengan ulama yang lain. Jabatannya dia ini adalah imam, ya, yang secara turun-temurun dilestarikan. Di sanalah dia merawat agama. Nah, untuk merawat agama, salah satu dakwanya dia itu adalah membangun madrasah. Namanya Madrasah Al-Husainiyah, ya, Madrasah Al-Husainiyah. Itu di samping masjid yang dia bangun, samping masjid, sebelah utara masjid. Masjid, kemudian madrasah, lalu menjadi pusat pengembangan Islam pada waktu itu dan dijadikan tempat belajar orang-orang yang datang dari berbagai daerah, karena belum ada lembaga pendidikan waktu itu, ya. Sungguh Minasa dan sekitarnya, Takalar, Jeneponto sampai ke Bantaeng dan dataran tinggi Goa itu sampai termasuk. Itu masih satu-satunya lembaga pendidikan, namanya pesantren Madrasah Al-Husainiyah itu. Di sanalah orang belajar, ya, belajar. Ada 3 yang dipelajari, ya, sesuai dengan yang kita bisa lacak dari buku yang beliau tulis, ya, yaitu tafsir dan hadis tentu, kemudian fikih, lalu orang juga diajar barzanji, ya, karena dulu itu kan barzanji bahagian dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh para imam. Inilah 2 yang dilakukan sebagai legacy, sebagai warisan daripada Haji Makkah, yaitu Masjid Jami Al-Istiqomah, kemudian Madrasah Al-Husainiyah. Puan Makkah juga adalah seorang organisatoris, dialah yang mendirikan Nahdlatul Ulama di Goa. Bahagian lain dari beliau ini adalah dia dipercaya oleh Andi Mampanyokki pada tahun 1950 untuk mendirikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Goa. Ini juga legacy, ini juga peninggalan. Karena dulu ulama-ulama itu selain dia menjabat sebagai jabatan formal di pemerintahan, juga ulama-ulama itu selalu memiliki jabatan-jabatan informal di masyarakat. Nah, beliau ini salah satunya adalah pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Kalau Ahmad Bone pendiri dan Puan Rama dan lain sebagainya pendiri di Sulsel, maka Puan Makkah ini atau Haji Makkah ini adalah pendiri di Kabupaten Goa. Bahkan beliau dengan anak-anaknya sempat duduk di Dewan Perwakilan setempat, ya, DPR sekarang namanya, ya, sempat duduk mewakili NU di parlemen setempat. Kiai Haji Makkah atau Puan Makkah, ulama yang mematahkan mitos tak akan ada lagi ulama di Goa setelah Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia sebagai cahaya terang dalam kevakuman tokoh agama sepeninggal Syekh Yusuf.
أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. Ya Allah, aku memohon kepadamu di bulan ini segala yang mendatangkan keridahan-Mu. Aku berlindung kepadamu dari segala yang dapat menimbulkan murka-Mu. Dan aku memohon kepadamu taufik untuk menaati-Mu dan tidak bermaksiat kepadamu. Wahai yang maha dermawan terhadap para pemohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Boswa beserta jajaran. Mari tingkatkan ibadah di bulan yang suci ini. Mari menyambut bulan mulia ini dengan gembira dan sukacita. Mari menyambut datangnya bulan suci dengan hati yang suci. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadah puasa kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrif, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa
adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan
yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan Mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankasna min sulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat selebet people dimanapun kalian berada, tema kita di hari ini mengangkat tentang mengajari anak-anak kita di usia dini untuk mengerjakan ibadah puasa. Putra-putri kita, jika ingin kita menjadikan putra-putri yang soleh-solehah, maka kedua orang tuanya senantiasa mengajari anak-anak di usia dini untuk mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan perintah Allah, baik itu sholat, zakat, dan sedekah. Karena kedua orang tua adalah pokok keutamaan melihat anaknya menjadi baik. Maka didiklah anak-anakmu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak di usia dini yang diajarkan ibadah puasa, kelak nanti tumbuh dewasa akan senantiasa menjaga ibadah puasa. Anak di usia dini ketika kita ajarkan untuk mengerjakan ibadah sholat, maka di usia nanti lanjut akan mengerjakan ibadah-ibadah sholat. Sebab janganlah kita nanti satu hari menyesal ibu dan ayah ketika kita tidak memperhatikan dan mendidik anak-anak kita untuk selalu senantiasa mengerjakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW seperti mengajarkan anak untuk beribadah puasa adalah sunnah yang sangat luar biasa. Sebab ini mendidik anak kita untuk senantiasa mengetahui yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Sebab ibadah-ibadah puasa yang anak-anak kerjakan di usia dini di 7 tahun kemudian, maka ajarilah anak-anak kita untuk senantiasa mengingat Allah, memanggil Allah, dan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat selebes people di manapun kalian berada, motivasi mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh-soleha itu tergantung dari ibu dan ayahnya. Karena dia selalu melihat gerak-gerik ibu dan ayah di dalam rumah. Ketika kita ingin menyuruh anak kita sholat, maka terlebih dahulu contohkanlah anak kita untuk mengerjakan sholat. Ketika kita suruh menyuruh anak kita untuk mengerjakan ibadah puasa, maka terutama ibu dan ayahnya harus juga berpuasa. Kalau ini tidak dilaksanakan, jangan harap kita ingin melihat anak kita menjadi baik dan soleh-soleh. Jamaah sahabat selebes TV people dimanapun kalian berada, juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya anak adalah titipan. Ketika titipan ini kita tidak dapat menjaganya, maka di dalam sabda Nabi, maka celakalah kedua orang tua yang ketika melihat anaknya tidak mengerjakan perintah Allah. Sungguh celakalah kedua orang tua ini. Sebab apa? Anak ini tumbuh dewasa atas didikan kedua orang tuanya. Kita jangan berharap kepada siapapun. Kita jangan menitipkan anak kita kepada siapapun. Didiklah anakmu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahabat selebes people yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di balik ibadah puasa juga ada tanggung jawab untuk ibu dan ayah. Hati-hatilah. Janganlah kita mengajari anak-anak hal-hal yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Sebab kita semua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga hati-hati, banyak di antara juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, saudara, kerabat dimanapun, tetangga kita, jangan sekali-kali kita menahan lapar haus tetapi kita tidak menahan bibir kita untuk bergibah. Hati-hati ini juga. Ini saya ingatkan. Ibadah puasa ini bisa terkikis habis, hangus, terbakar ketika lisan hati kita tidak mampu kita bingkai dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hati-hatilah dalam bergibah, hati-hatilah dalam mengadu domba, memfitnah. Sebab itulah yang membatalkan ibadah puasa kita. Hakikat puasa bukan menahan lapar dan haus. Ular pun mampu berpuasa selama 3 bulan tidak makan dan tidak minum. Kalau hanya menahan lapar dari pagi hingga sore, bahkan itu semua hal-hal yang ringan bagi kita. Yang ingin kita tingkatkan adalah puasakanlah seluruh tubuhmu lahir dan batin. Puasakan matamu, pendengaranmu, tanganmu, hatimu, kalbumu, semua seluruh tubuh wajib dipuasakan baik lahiriah ataupun batiniah. Waspada dengan ghibah, jangan macam-macam dengan ghibah. Karena hukum berghibah sepakat para ulama adalah haram.
Orang yang melaksanakan bergibah maka haram hukumnya. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukum bergibah itu sendiri sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Hati-hati saudara. Hukum bergibah sama memakan daging saudara sendiri. Jangan jadi Sumanto. Kalau tidak mau, bahaya tuh Sumanto menggigit daging saudaranya, waspada. Hati-hati. Yang pertama, yang kedua, mari kita bingkai lagi akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanfihul Ghafilin halaman hadis 142 di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Sahabat Celebes people dimanapun kalian berada, jadikanlah momentum bulan suci Ramadan ini sebagai menanam perbanyak amal ibadah kita. Menanam amal ibadah yang baik, hindari bergibah, hindari adu domba, hindari saling benci membenci, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Hidupkan suasana bulan suci Ramadan itu dengan kasih sayang. Hidupkan suasana bulan suci Ramadan untuk menghindari bergibah, menceritai kejelekan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menghindari semua itu. Hangus terbakar ibadah puasa kalian, ibadah sholat kalian, zakat kalian, haji kalian. Semua amalan yang wajib yang Allah perintahkan akan menjadi hangus kalau kalian tidak dapat menjaga lisan hati kamu dalam bergibah. Waspada. Di dalam salah satu kitab lagi di mana salah satu Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hati dengan intip mengintip. Ini intip mengintip ini bahaya juga. Nah, intip mengintip yang dimaksud di sini adalah mencari rahasia-rahasia orang lain, suka mencari keburukan-keburukan orang lain tapi lupa mencari keburukan yang ada di dalam jati dirinya. Ini juga yang bahaya. Jadi kalau kita puasa, kita naik motor, kita lebih bagus banyak berzikir. Kalau naik motor, naik mobil, naik apa saja, lebih bagus banyak berzikir daripada banyak menceritai keburukan orang lain. Jadi insya Allah sebagai kesimpulan, mari kita bingkai ibadah puasa ini, bulan suci Ramadan ini, sebagai memperbanyak amal ibadah. Hindari bergibah, didik anak-anak di usia dini untuk mengerjakan ibadah puasa, sholat, dan lain-lainnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.